Halo guys, so this is episode 9 in my videos. Hari ini gue pengen menjelaskan. Mungkin kalian banyak ya yang udah suka dijelasin gimana caranya buat grow yourself whatever gitu kan. Jadi lebih baik menjadi dalam 10 hari, jadi lebih baik bla bla bla. Salah satu caranya adalah journaling. Banyak yang nyuruh journaling, meditating, whatever, itu sebenarnya buat apa sih gitu. Pas kalian nulis juga sebenarnya kalian nggak tahu ini apa yang mesti gue tulis kan. Nah, di sini sebenarnya gue pengen ngasih gambaran realnya gimana gue udah 2 tahun 3 tahun lebih ini journaling dan meditating, dan gue ngasih tahu efeknya dan sebenarnya real reasonnya itu buat apa secara logik gitu. Mungkin kalian ada yang sebenarnya banyak yang ngomong suruh journaling itu, tapi sebenarnya nggak ada real kasih tahu caranya itu. Maksudnya ini gunanya apa gitu loh. Kayak kadang bingung gak sih, gue tuh dulu awal gitu, gue tuh mikir gue nulis gini tuh sebenarnya buat apa gitu loh. Kadang gue mikir gue cuma nulis hari-hari gue tuh habis begini tuh begini, tapi sebenarnya ngapain sih gitu kan. Nah oke, gue bakal jelasin di sini. Jadi yang pertama tentang journaling. Nah journaling itu kan kalian kalau dari gambaran realnya dan yang udah gue lakukan sehari-hari adalah kita nulis apa yang kita rasakan dan kita alami hari ini. Misalnya hari ini lu kerja, hari ini gue kerja ke kantor, terus gue ketemu atasan gue, rasanya kok gue takut ya ketemu sama dia, atau misalnya kemarin dia begini begono ke gue, terus pas pulang gue naik kereta ternyata keretanya delay, terus gue jadi kesel gitu-gitu. Nah kalian ngetulis tuh kayak gitu, terus pertama kayak mikir ini ngapain gue nulis begini, gue cuma kayak curcol aja tiap hari gitu kan. Tapi coba kalian pikir, kalau kalian udah sebelum tanpa nulis itu, kalian sebenarnya sadar gak sih kalian tuh ngerasain apa tiap hari? Kalian ngelakuin A ke B apa gitu, kenapa, rasanya apa, emosi kalian tuh apa? Hal itu yang jadi manfaat dari journaling. Kalian jadi tahu gitu loh ketika kalian nulis, oh ternyata waktu ketemu atasan itu rasanya takut. Nah lama-kelamaan begitu kalian tulis takut, kalian langsung mikir kenapa ya gue takut ya. Nah kalian mulai sadar tuh di situ, oh ternyata gue takut karena dia itu mukanya nyebelin, kenapa ya. Nah kalian mulai mikir lagi, kenapa ya mukanya nyebelin, kok gue malah mikir cuma gara-gara mukanya nyebelin gue jadi takut sama dia. Kalian mulai mikir lagi, kenapa? Oh ternyata dia tuh mirip sama nyokap gue yang bikin gue trauma. Kalian mulai tahu patternnya di situ. Journaling itu jadi fungsinya bukan kalian cuma sekedar mencatat kalian hari ini ngapain terus gimana. Emang sesimpel itu. Tapi manfaat kedepannya adalah biar kalian tuh sadar kalian tuh ngakuin apa hari ini, kalian tuh rasanya apa hari ini, kenapa, apakah hal itu dampaknya kemana buat kalian gitu. Kadang manusia itu tuh kerjanya tuh mereka tuh terlalu otomatis, hidup kalian tuh terlalu otomatis, terlalu ya udah jalanin aja terus, tiap hari harus begini gue kesel, gue marah, gue gondok. Tapi kadang lu nggak tahu sebenarnya datangnya tuh dari mana gitu loh. Kalian tiba-tiba marah, kalian tiba-tiba temperamen orangnya, tiba-tiba mellow banget orangnya. Tapi kalian tuh nggak kalau kalian nggak catet, kalian nggak catat hari kalian nggak catat rasanya kalian nggak bakal tahu itu sebenarnya asal dari mana. Sekedar kalau dari sisi logikanya kalian mau nurunin berat badan, kalau kalian makan terus kalian bingung nih kenapa ya, kok gue tambah gendut ya, kok gue perasaan ya udah makan aja kalau gue lapar, tapi kok gue gendutan banget gitu. Kalian nggak tahu tuh. Nah terus kalian mulai catet, gue tadi pagi makan ini, tadi siang makan ini, malam makan ini. Terus kalian lihat, oh ternyata makan pagi gue kalorinya segini. Oh ternyata habis pagi gue juga bukan minum kalori doang, gue bukan sarapan doang, gue minumnya bergula yang ternyata kalorinya tinggi juga, kopi, ice latte. Terus habis itu gue makan siang padang, habis itu ternyata habis makan padang gue ngemil lagi, malamnya gue makan sama teman-teman all you can eat. Ternyata all you can eat gue tuh gak cuma satu minggu, gak cuma sekali 2 kali, banyak. Nah kalian akhirnya baru tahu kenapa kalian gendutan, kenapa kalian naik berat badan. Sama kayak journaling,
Journaling itu tugasnya mencatat. Itu nggak magically yang kayak langsung wah ternyata gua bisa menumpahkan. Sebenarnya fungsinya bukan buat itu, bukan kalian numpahin emosi kalian, tapi kalian jadi sadar loh, oh ternyata emosi gue di sini meledak-ledak karena ini, kenapa gue nangis, kenapa gue sedih, karena ini, kenapa gue harus ngelakuin ini, karena ini. Kalian jadi ketemu patternnya. Ketika kalian udah ketemu patternnya, kalian juga jadi bisa berpikir lebih luas gitu. Kalian jadi tahu sebab akibat kenapa kalian begini, kenapa kalian begitu. Dan itu cuma kalian doang yang bisa tahu. Mau dokter, psikiater manapun, coach, whatever, terapis itu juga makanya ngenaranin buat journaling. Jadi journaling itu bukan magic stuff happen yang kalian bakal bikin apa ya, orang pada bilang ada beberapa bikin terapi whatever. Enggak, sebenarnya fungsinya itu. Tapi jarang banget ada yang bahas, gue gak ngerti. Dan gue juga baru tahu dan gue sadar akhirnya ternyata gunanya buat itu journalingnya. Sama kayak meditasi, banyak mungkin yang nggak ada ya, gue dengar beberapa orang yang nggak betah meditasi bikin kaya, apa salah satu ciri-ciri orang kaya meditasi bla bla bla, lu harus meditasi journaling. Nggak gitu caranya. Meditasi, journaling, whatever itu nggak bakal bikin lu kaya, tapi bikin lu sadar. Lu jadi sadar versi terbaik lu tuh harusnya ngapain. Itu yang bikin kaya. Nggak magically stuff kalau journaling, meditasi bisa langsung kaya. Enggak, emang nggak ada fungsinya kayak gitu. Gue gak ngerti kenapa orang pada bikin habit meditasi, jurnal seolah-olah jadi bikin kaya. Jadi seolah-olah kalau nggak meditasi, maksud banyak juga jadinya yang apa ya, teman-teman gue yang mereka kan high income, mereka gede, terus mereka kayak nge-bullshit bilang lah ngapain meditasi, itu mah nggak guna gitu kayak. Oke. Emang bukan buat itu, tapi lu lihat orang-orang yang kadang banyak duitnya tapi emosi mereka meledak-ledak, mereka nggak jelas, suka bikin banyak musuh, karyawannya mereka mungkin nggak suka sama mereka atau gimana, ya karena itu mereka nggak sadar gitu loh. Oke, duitnya banyak, oke, maybe mereka seneng, tapi kenapa mereka nggak kelar-kelar gitu, kenapa mereka nggak puas-puas, mereka ngejar terus mungkin sampai hal yang agak out of place gitu kan, karena mereka nggak tahu, mereka nggak sadar, mereka nggak ada di kesadaran yang benar gitu loh untuk mereka mikir secara jernih. Itu loh maksud gue. Tapi nggak semua ya, kan banyak yang udah sadar dan lebih baik dan jadi orang yang baik dan tajir dan whatever gitu kan. Nah, meditasi juga itu fungsinya biar kalian tuh sadar, kalian tuh sadar gitu. Emang gak gampang meditasi, kalian tuh harus diem dengan bergulat dengan pikiran kalian. Tapi itu fungsinya, kalian tahu sebenarnya kalian tuh kalau nggak lagi diem tuh mikirin apa, pikiran kalian tuh bergerak kemana. Karena kan yang paling penting tuh di pikiran. Kalau pikiran kalian kalian nggak bisa ngatur pikiran kalian, gimana kalian mau ngatur diri kalian, gimana kalian mau ngatur orang lebih banyak, gimana kalian mau narik hal lebih banyak. Gitu loh fungsinya. Gue pun sekarang masih belajar dan itu emang gak gampang. Mungkin proses umur hidup. Kalau misalnya gue udah bener-bener bisa ngatur pikiran gue, mungkin gue udah di tahap dewa kali ya. Emang itu nggak mudah, tapi bisa. Dan itu salah satu manfaatnya. Nggak akan bikin lu kaya, tapi bikin lu sadar. Gitu. Itu meditasi, journaling. Jadi kenapa menurut gue itu tetap penting, dan itu benar-benar bikin manfaat sampai sekarang. Menurut gue tuh manfaatnya gede banget dan gue sangat bersyukur bisa ngakuin. Ya udah, gitu aja ya guys. Thank you.